Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah, kita masuk ke dalam segmen Allah menyiapkan pintu rizki. Wah, pasti pada nungguin semuanya kalau ngomongin masalah rizki ya. Dan insya Allah akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustadz Zainuddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Makasih Bang Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Cikarang beli opak. Ini romannya jawab salam kurang kompak. Yang rada kencengan dikit jawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Al-mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para habaib, para guru yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang ada di seluruh tanah air, kita doakan semoga selalu sehat walafiat dan juga panjang umur. Bu, sehat. Kita wajib bersyukur kepada Allah. 2021 ini masih dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Enggak ada kebahagiaan yang sangat besar sekali kecuali kita dijadikan umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin seluruh yang kita inginkan, seluruh rizki yang kita inginkan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya kita harus ikuti ajaran dan anjuran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai saat ini Al-Fakir belum nemuin tuh ada dalil yang mengatakan oh kalau kita ikut Nabi Muhammad bakalan susah. Kagak ada bang, kagak ada. Justru sebaliknya Pok, kalau kita benar-benar ikuti ajaran dan anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti kita akan dijamin rizki kita, rizki dunia hingga rizki akhirat. Diceritakan di dalam Al-Quranul Karim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allahnya lemes amat Pok. Kayak belum sarapan. Qul, kata Allah, ya Muhammad, kasih tahu kepada umatmu tuh. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Kata Nabi, kalau kita sudah benar-benar mengikuti Rasulullah, yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kalian. Ketika kita dicintai oleh Allah, Bapak Ibu sekalian pemirsa yang ada di rumah, ketika kita sudah dicintai oleh Allah, ketika kita sudah dijadikan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka enggak ada ceritanya Allah akan menyengsarakan kita, betul? Pasti Allah akan memberikan solusi ketika kita terancam. Mana buktinya? Baik, di dalam kitab Sofa ada sahabat Nabi yang bernama Qais. Siapa? Bukan Qais Al-Qarni, Qais doang. Qais ini adalah pembantunya Nabi Muhammad untuk mengangkat peralatan perang yang sangat berat sekali. Di atas rata-rata manusia, Qais ini tenaganya hebat. Dikasih julukan sama Nabi Muhammad, Qais itu dipanggil Safinah. Apa Pok? Kurang kompak Pok, apa Pok? Safinah artinya apaan? Getek, apaan? Perahu. Perahu. Setelah si Qais ini diberikan lakop Safinah oleh Rasulullah, beliau itu sanggup mengangkat 6 ekor unta dengan kedua tangannya. Subhanallah. Akhirnya singkat cerita,
Ini Qais ingin nyebrang ke sebuah pantai. Ya, menggunakan sampan. Ternyata sampannya itu perahunya bocor. Mau nggak mau dia harus minggir dulu dong. Kalau nggak minggir bakalan apa Bu? Kelelep. Pas minggir nepi ke pantai itu pulau angker. Banyak memedi. Banyak setannya, banyak binatang buas. Kalau orang mampir ke pulau itu pulang tinggal nama. Naudzubillah. Bener Pok, itu Qais belum turun dari sampannya. Macan udah pengen nerkam. Cuman Qais itu cinta amanah, sama Nabi. Dia teringat kepada Rasulullah. Dia ngomong sama macan. Macan diajak ngomong kira-kira nyambung apa kagak Pok? Lah kagak, tapi pede. Ayyuhal asad, macan, dengerin. Ana Safinah. Saya Safinah. Ana maulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah pembantunya Rasulullah. Kalau kamu pengen makan saya, biarin. Nanti Rasulullah akan menghajar kamu. Kira-kira begitu. Namun apa yang terjadi? Dengan izin Allah, itu macan yang tadinya pengen nerekam Safinah atau Qais, tahu-tahu lungse. Tahu lungse? Ini bahasa kalender kali ya. Tahu-tahu itu lemes. Macannya itu langsung bersimpu di hadapan Qais. Fadallahu ilat tariqa. Macannya itu ngasih tahu, Bang Safinah, kira-kira ikuti saya keluar dari pulau ini. Dikasih tahu itu Qais keluar dari pulau tersebut. Akhirnya Qais atau Safinah mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu. Ini bukti ketika kita cinta kepada Allah. Ketika ibu-ibu cinta kepada Rasulullah, maka di saat kesempitan pasti diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu. Yang terakhir, kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, bukan keselamatan saja diberikan. Diberikan rizki yang sangat-sangat luar biasa banyaknya. Rizki dunia, rizki akhirat. Amin ya Rabbal. Adalah seorang ulama besar, Abdullah Asy-Sya'rani. Dia ngaji sama gurunya Imam Ali Al-Khawas. Siapa namanya? Imam Ali Al-Khawas. Lagi ngaji begini. Tuan guru, ya saya mau tanya. Ini saya sedang kesulitan ekonomi. Adakah bacaan doa yang harus saya apalin, zikirin sehingga mengundang rahmat Allah? Imam Ali Al-Khawas langsung senyum. Ambil buku, pulpen, catat. Baik Tuan Guru. Lazim alaika salata wassalama bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da salati subhi ila tulu'i syams. Begini. Ayo kamu wiridkan, amalkan, banyakin baca salawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kapan bacanya? Selesai sholat subuh, duduk. Banyakin baca sholawat. Sampai kapan? Ila tulu'i syams, sampai terbitnya matahari. Fakultu lahu sam'an wa ta'atan. Baik Tuan Guru, saya amalin. Diamalin tuh sama beliau. Akhirnya singkat cerita menjadi miliuner gara-gara membaca sholawat kepada Nabi sallu ala sayyidina Muhammad. Akhirnya Syekh Abdul Mawahib Abdul Asy-Sya'rani tahadus binikmah. Udah jadi orang kaya nih dia nih. Gara-gara baca apa Pok? Gara-gara baca apa Pok? Sholawat. Dia tahadus binikmah. Udah jadi orang kaya. Lau kana ahlu Misra kulluhum hamilati ma hamaltu hamman. Seandainya penduduk Mesir semuanya masalah makan, minum semuanya tuh saya yang ngurus. Insya Allah dengan izin Allah saya enggak pernah merasa kekurangan. Sebab yang memberikan rizki banyak kepada saya ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu yuk Allah akan memberikan kita rizki yang amat sangat banyak sekali. Kuncinya ada dua. Satu, cintai Allah. Dua, cintai Rasul. Coba ulang lagi kuncinya agar supaya Allah memberikan pintu rizki yang banyak. Kuncinya ada berapa Pok? Satu, cintai Allah. Dua, tiga, cintai
Mudah-mudahan sedikit yang Al-Fakir sampaikan ini, yuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Artinya tahu pok? Ya pokoknya begitu dah ya bang ya. Ya pokoknya begitu dah. Ilmu tanpa amal laksana pohon tiada berbuah. Sedikit ilmu yang kita dapatkan kita amalkan. Insya Allah manfaat dunia akhirat. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan rizki oleh Allah yang halal, yang banyak, yang barokah. Sehingga Allah ridho kepada kita semua. Amin ya robbal. Ya baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah ya. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu yang sudah disampaikan oleh beliau. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan masuk sesi tanya jawab ya. Jadi untuk semua pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita akan jawab. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.